Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini ketemu lagi dengan Miss Rifka. Nah, Miss Rifka akan menjelaskan tentang Sirah Nabawiyah. Apa itu Sirah Nabawiyah? Sirah Nabawiyah artinya adalah kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mempelajari dan kita akan mengetahui tentang perjalanan Nabi Muhammad. Nah, sekarang dimulai dari kisah Nabi Muhammad yang diasuh oleh orang lain atau disusui oleh orang lain, bukan disusui oleh ibunya sendiri. Nah, siapakah nama ibu yang menyusui Nabi Muhammad ketika bayi? Nah, kita cari tahu yuk, siapa nama ibunya? Oke, pertama kita harus tahu dulu kenapa Nabi Muhammad ini disusui oleh orang lain, bukan disusui oleh ibunya sendiri, yaitu Siti Aminah. Karena Nabi Muhammad itu tinggal di Arab. Nah, menurut tradisi bangsa Arab, ada namanya tradisi menyusui. Jadi, bayi yang baru lahir itu tidak boleh disusui oleh ibunya sendiri, tapi harus disusui oleh orang lain. Kenapa ya seperti itu? Nah, ada tujuan-tujuan tertentu dari orang-orang Arab ini, dari tradisi menyusui bangsa Arab ini. Apa tujuannya? Nah, tujuan tradisi ini adalah yang pertama meningkatkan daya tahan tubuh anak. Jadi orang yang disusui, anak yang disusui itu akan meningkat daya tahan tubuhnya, gitu ya. Walaupun disusui oleh orang lain, bukan disusui oleh ibunya sendiri. Kemudian menguatkan fisik anak. Ketiga, mendidik anak agar mandiri sejak kecil. Dan yang terakhir, mendidik anak agar tidak bergantung kepada orang tua, nenek, atau kerabat lainnya. Nah, dari poin yang ketiga dan keempat, ini sudah terbukti oleh Nabi Muhammad. Karena tradisi menyusui bangsa Arab inilah Nabi Muhammad menjadi anak yang sangat mandiri sejak kecil. Anak yang tidak bergantung sama sekali dengan orang tuanya. Ya, karena dari tradisi menyusui ini gitu, dan ini sudah terbukti yang dirasakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, siapakah perempuan yang menyusui Nabi Muhammad? Ini judulnya Ibu Susuan dari Bani Sa'ad. Kakek Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muthalib, menitipkan Nabi kepada Halimah binti Abi Zu'aib As-Sa'diyah, atau yang dikenal dengan nama Halimatus Sa'diyah. Ya, jadi ibu susuan Nabi Muhammad itu bernama Halimatus Sa'diyah. Beliau, ibu susuannya, berasal dari Bani Sa'ad. Ini ilustrasi gambarnya. Ya, Abdul Muthalib menyerahkan Nabi Muhammad kepada Halimatus Sa'diyah. Tapi teman-teman, Halimah dan keluarganya ini sebenarnya bukan orang kaya raya, ya, tapi dia mempunyai hewan tunggangan. Tapi hewan tunggangannya pun tidak kuat. Hewan tunggangannya itu lemah dan kurus. Gitu. Nah, ini gambarnya. Hewan tunggangannya itu lemah dan kurus. Awalnya Halimah ini tidak mau menerima Nabi Muhammad untuk disusui karena takut Halimah tidak mendapatkan upah atau tidak mendapatkan uang dari hasil menyusui. Karena Halimah juga berharap untuk mendapatkan uang. Karena kan Halimah juga orang yang miskin. Tapi karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Halimah menerima Nabi Muhammad sebagai anak susuannya. Nah, ketika Halimah menerima Nabi Muhammad sebagai anak susuannya, apa yang terjadi? Berkah bayi susuan. Nah, ada berkah yang Halimah terima ketika perjalanan menuju Bani Sa'ad. Ya, apa yang Halimah dapatkan? Pertama, ketika Halimah menerima Nabi Muhammad sebagai anak susuannya, hewan tunggangan yang dibawanya tadi itu berlimpah air susu, padahal sebelumnya tidak ada setetes pun. Yang kedua, hewan tunggangannya mampu bergerak cepat dan berlari kencang. Dan yang ketiga, domba-domba keluarganya gemuk dan menghasilkan banyak susu. Ini gambarnya. Halimah sangat senang sekali, ya, bahwa domba-domba keluarganya itu gemuk dan menghasilkan banyak susu. Padahal tadi sebelum dia memegang Nabi Muhammad, dombanya bahkan hewan tunggangan itu tadi lemas, tidak mampu bergerak. Tapi ketika sudah menerima, akhirnya
hewan tunggangannya mampu bergerak cepat dan berlari kencang. Ya, sangat senang nih suaminya Siti Halimah. Jadi subhanallah ya, luar biasa sekali Nabi Muhammad membawa keberkahan untuk orang lain. Salah satunya adalah untuk ibu susuannya yaitu Halimatu Sa'diyah dan keluarganya. Kemudian Nabi Muhammad itu tinggal bersama Halimatus Sa'diyah di perkampungan. Jadi Nabi Muhammad bukan tinggal di kota gitu. Nah, apa sih yang dirasakan oleh Nabi Muhammad? Perkampungan Bani Sa'ad itu memiliki udara yang bersih, sejuk, dan segar. Wilayahnya berbukit-bukit dan terdapat beberapa gunung. Nah, ini ilustrasinya Nabi Muhammad kira-kira seperti ini bermain dengan teman-temannya. Nabi Muhammad kecil, tumbuh cepat, dan bertubuh kuat. Nabi Muhammad sudah menggembala kambing saat masih berusia 2 tahun. Wah, hebat sekali ya. Nabi Muhammad sudah bisa menggembala kambing saat usianya masih 2 tahun. Gitu. Ya, jadi Nabi Muhammad tinggal di perkampungan, apa hikmahnya? Hikmahnya ini, Nabi Muhammad bisa tumbuh dengan sehat dan bertubuh kuat karena dia sering berlari-larian bersama hewan ternak. Kemudian judul yang terakhir adalah hewan teman bermain. Di kampung Bani Sa'ad itu hewan ternak gampang sekali ditemukan. Ada apa saja? Ada domba, ada unta, ada keledai. Nah, hewan-hewan ternak ini di Bani Sa'ad itu sering sekali ditemukan dan gampang sekali ditemukan. Nah, Nabi Muhammad itu dari kecil sudah bermain dengan hewan ternak ini. Hewan ternaknya tapi bukan milik Nabi Muhammad. Hewan ternaknya itu milik tetangganya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad hanya bekerja untuk menjaga hewan ternak tersebut. Kemudian, apa sih manfaat bermain bersama hewan? Yang pertama, ada rasa tanggung jawab atau menimbulkan rasa bertanggung jawab. Yang kedua, meningkatkan keterampilan mengasuh sejak kecil. Ketiga, melatih kepekaan terhadap orang lain. Dan yang keempat, melatih fisik dan membawa kegembiraan. Ya, orang yang mempunyai hewan peliharaan itu akan timbul rasa bertanggung jawabnya. Seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya tanggung jawab untuk menjaga hewan ternak orang lain agar tidak meninggal, tidak mati. Hewan ternaknya supaya sehat. Gimana caranya? Itu tanggung jawab Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad bawa ke kebun dan memberikan makan. Kemudian manfaatnya yang lain adalah meningkatkan keterampilan dan melatih kepekaan terhadap orang lain, juga melatih fisik dan membawa kegembiraan. Ya, melatih fisik itu ya kan berlari-larian bersama hewan ternaknya. Jadi itu melatih fisik dan fisiknya menjadi sehat. Dan tentunya membawa kegembiraan. Ya, seperti itulah kisah Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad disusui oleh Halimatus Sa'diyah sampai Nabi Muhammad senang bermain dengan hewan-hewan ternak di kampung Bani Sa'ad. Thank you teman-teman semua, terima kasih. Sampai jumpa di Sirah Nabawiyah berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.